Oke, pernah nggak sih kita mikir gimana caranya tubuh kita bisa ngelakuin hal-hal luar biasa setiap detiknya? Ini semua tuh berkat sebuah sistem koordinasi yang super canggih, tim super internal yang kerja nonstop. Tahu kan momen itu? Pas HP lepas dari tangan, entah gimana tangan kita langsung gerak dan nangkap sebelum jatuh ke lantai. Kok bisa secepat itu ya? Ini semua bukan sulap, bukan sihir. Tapi, ini semua berkat kerja tim dari sistem-sistem tersembunyi di dalam tubuh yang komunikasinya secepat kilat. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kenalan sama para pemain kunci di orkestra biologis ini. Kita mulai dari jaringan saraf yang super cepat, lanjut ke sinyal hormon yang lebih santai, terus ke rangkaian sensor pengumpul data, dan terakhir kita lihat gimana semuanya jadi satu orkestra yang klop banget. Oke, pertama kita kenalan sama komunikator paling ngebut di tubuh kita, sistem saraf. Anggap aja ini kayak jaringan internet fiber optik internal di tubuh kita. Dan ini dia nih, pahlawan utamanya, neuron. Coba bayangin ini sebagai sehelai kabel listrik yang super duper kecil. Jutaan kabel ini nyambung satu sama lain, ngebentuk jaringan komunikasi paling rumit sedunia. Dan itu ada di dalam tubuh kita. Nah, pesan yang dikirim lewat kabel ini namanya impuls. Jadi, ini tuh sinyal listrik kecil yang ngalir di sepanjang neuron, bawa perintah, peringatan, atau info dari indera kita dengan kecepatan yang, luar biasa. Perjalanan pesan ini benar-benar cepat banget. Sinyal masuk lewat dendrit, diproses di badan sel, terus langsung melesat sepanjang akson sebelum lompat ke neuron selanjutnya. Seluruh proses ini terjadi cuma dalam sekejap mata. Benar-benar sekejap mata. Nah, ini nih yang penting banget. Nggak semua pesan harus sampai ke otak dulu buat ditindaklanjuti. Kalau aksi sadar, kayak pas kita mau ambil buku, sinyalnya lari ke otak. Tapi buat refleks, misalnya narik tangan dari kompor panas, sinyalnya ngambil jalan pintas lewat sumsum tulang belakang. Makanya reaksinya bisa hampir seketika. Terus, jangan lupain sistem otonom, si pilot otomatis kita. Ada sistem simpatik yang kayak pedal gas, siapin kita buat beraksi, detak jantung jadi lebih cepat misalnya. Nah, lawannya, sistem parasimpatik. Itu kayak pedal rem yang nenangin kita lagi. Keduanya ini kerja bareng terus buat jaga keseimbangan tubuh. Oke, sekarang kita pindah ke anggota tim kedua yang gayanya beda banget. Kalau sistem saraf itu kayak ngirim email instan, sistem hormon ini lebih mirip kayak ngirim surat pos yang disebar ke banyak penerima sekaligus. Disinilah letak perbedaan kuncinya. Sistem saraf itu ngirim pesan listrik lewat kabel buat efek yang cepat dan spesifik. Sebaliknya, hormon itu pesan kimiawi yang jalan-jalan lewat aliran darah. Kerjanya lebih pelan, tapi dampaknya lebih luas dan bisa tahan lama. Pesan-pesan kimiawi ini asalnya dari pabrik-pabrik khusus yang namanya kelenjar endokrin. Bayangin aja kelenjar-kelenjar ini kayak stasiun radio yang tersebar di seluruh tubuh. Masing-masing nyiarin sinyal hormon tertentu buat ngatur semuanya dari tingkat energi sampai siklus tidur kita. Biar gampang, kita ambil contoh klasik ya. Bayangin deh, kamu lagi jalan santai, tiba-tiba ada anjing ngejar. Seketika, detak jantungmu kenceng, otot rasanya lebih kuat, dan kamu bisa lari lebih cepat dari biasanya. Apa tuh yang terjadi? Nah, itulah kerjaan si adrenalin. Kelenjar adrenal kamu langsung melepasin hormon ini ke dalam darah, ngasih dorongan energi instan buat ngadepin ancaman. Ini contoh sempurna gimana sistem hormon ngerespon situasi darurat. Oke, terus gimana tubuh kita bisa tahu kapan harus ngirim sinyal-sinyal tadi? Jawabannya ada di tim ketiga, Departemen Pengumpul Data kita, yaitu Sistem Indera. Jadi tubuh kita itu penuh sama sensor-sensor khusus yang disebut reseptor. Tiap reseptor ini kayak kunci yang cuma cocok sama satu jenis gembok. Ada yang khusus buat deteksi cahaya, ada yang buat deteksi sentuhan. Tugas mereka adalah ngubah info dari luar jadi sinyal yang bisa dimengerti sama sistem saraf. Yuk kita lihat satu-satu secara singkat. Mata kita itu isinya fotoreseptor. Mereka nangkap partikel cahaya dan ngubah itu jadi impuls saraf yang nantinya diterjemahin sama otak kita jadi gambar yang kita lihat. Lanjut ke hidung. Di dalamnya ada kemoreseptor yang tugasnya menangkap molekul bau di udara. Begitu molekul yang pas masuk, reseptornya langsung kirim sinyal dan otak kita bilang, bau kopi nih. Dan tentu saja, kulit kita. Ini tuh kayak satu jaringan sensor raksasa yang penuh sama reseptor buat sentuhan, tekanan, suhu, bahkan rasa sakit. Ini sistem peringatan dini sekaligus jendela utama kita ke dunia luar. Oke, jadi kita udah kenalan sama semua pemainnya. Si komunikator cepat, si regulator jangka panjang, dan si pengumpul data. Sekarang, bagian paling serunya. Kita lihat gimana mereka semua main bareng. Di pusat segalanya tentu aja ada otak.
Otak ini nerima semua data dari indera kita, nganalisis semuanya, terus bikin keputusan. Habis itu, perintahnya dikirim lewat jaringan saraf yang super cepat tadi. Sementara itu, sistem endokrin kerja di belakang layar. Dia pakai hormon buat ngatur kondisi tubuh secara umum, mastiin kita tumbuh dengan baik, mood kita stabil, dan energi kita juga terkelola dengan pas. Jadi, intinya begini, sistem saraf yang cepat, sistem hormon yang mengatur, dan sistem indera yang selalu waspada, itu nggak kerja sendiri-sendiri. Mereka adalah satu orkestra yang nyambung banget. Dan musik yang mereka mainkan, yaitu adalah pengalaman hidup kita. Jadi coba deh, setelah ini ambil waktu sebentar. Rasain napas kamu, detak jantung kamu. Coba pikirin, proses luar biasa apa lagi yang lagi diatur sama tim super internal kamu saat ini juga. Keren banget kan?